Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfikar Marijar dari Teknik Industri NIM 105. Saya akan menjelaskan ringkasan atau resensi dari film Sang Pencerah untuk memenuhi tugas UAS dari Al-Islam Kemudiaan atau AIKA 3. Resensi dari film Sang Pencerah ini menceritakan pada suatu hari lahirlah seorang laki-laki di sebuah desa yang kental akan budaya dan adat istiadat Jawa yang kebanyakan dari mereka masih gemar memberi sesajen, memuja-muja, dan lain-lain. Anak laki-laki itu diberi nama Darwis. Hari demi hari, ia semakin dewasa yang pemberani sampai pada suatu saat ia mengambil sesajen yang diletakkan warga di depan sebuah pohon yang dianggap keramat. Dengan keberaniannya, ia mengambil sesajen itu. Lalu ia bagikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Keberanian Darwis itu saat itu baru berumur 15 tahun, membuatnya semakin yakin dan semakin besar keinginan untuk mendalami ilmu agama. Sampai pada akhirnya Darwis remaja menghendaki untuk pergi haji ke Mekah untuk mencari dan mendalami ilmu Islam. Ternyata niat baiknya itu tak sebaik dengan orang lain yang memikirkan. Dengan berbagai pertentangan dan rintangan, akhirnya Darwis remaja dapat pergi haji dan mendalami Islam di Mekah. Tidak membuang banyak waktu. Di sana, Darwis pun menghabiskan waktunya untuk fokus melaksanakan serangkaian proses ibadah haji dan mendalami Islam di Mekah. Dengan begitu semangat, Darwis terus belajar untuk terus mencari keberadaan Allah dari mulai di udara, di angin, dan dimanapun. Sampai pada akhirnya ia dinamai Ahmad Dahlan dan beliau pun pulang ke desa asalnya dengan membawa ilmu yang telah beliau peroleh selama 4 tahun berada di Mekah. Beliau membawa banyak oleh-oleh dari Mekah, salah satunya mushaf yang telah beliau pelajari di Mekah. Darwis remaja kini telah berubah nama menjadi Ahmad Dahlan, tumbuh dewasa. Dan mulai mengagumi seorang wanita yang dari dulu telah beliau kenal, namanya Siti Walidah. Dan benar saja, beliau pun menikah dengannya dan menjalani hidup layaknya pasangan bahagia yang baru saja menikah. Dengan semakin bertambahnya umur, Darwis semakin bertambah pula umur ayahnya yang kini mulai sakit-sakitan. Dengan kerendahan hatinya, ayah Darwis menitipkan jamaah atau masyarakat desa kepadanya. Kemudian ayahnya meninggal dan beliau diangkat sebagai khatib besar di sebuah masjid besar, seperti layaknya khatib-khatib besar lainnya. Setiap kedatangan di masjid, beliau selalu disambut oleh jamaah di masjid tersebut dengan penuh ketundukan. Pada suatu hari, azan pun berkumandang. Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti biasanya melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat Jumat, sholat berjamaah di masjid. Sampainya di sana, ternyata masjid sangat sepi. Dan seketika itu beliau melihat kompas. Ternyata arah kiblat yang selama ini dijadikan arah untuk sholat tidak tepat ke arah Ka'bah. Mulai saat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai memutar otak untuk mengubah arah kiblat agar sesuai dengan arah Ka'bah. Dengan cerdas, beliau pun mulai memperhitungkan kemana arah kiblat yang seharusnya dijadikan arah untuk sholat. Dengan berbagai pertentangan, beliau mulai menjelaskan dan merubah arah kiblat yang semula jauh dari Ka'bah menjadi dekat dengan Ka'bah. Karena seusaha keras Kiai Haji Ahmad Dahlan, banyak yang mencoba membuktikan perkataan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan berbagai ilmu yang mereka miliki. Sampai pada akhirnya perundingan tentang arah kiblat itu dilaksanakan. Sesuai dugaan, banyak pertentangan yang terjadi saat perundingan itu. Menurut mereka kiblat itu sesuai dan keyakinan kita pada Allah SWT. Menurutnya kiblat boleh mengarah kemana saja, asalkan keyakinan kita mengarah kepada Allah. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan itu keliru. Lalu dengan perhitungan dan gambar dunia yang telah beliau buat, beliau mulai menjelaskan tentang arah kiblat tersebut. Dan menurut salah satu dari mereka, gambar itu buatan kafir, dan menurutnya itu salah satu cara kaum kafir untuk menjebak kaum muslimin. Dan secara tidak langsung pula mereka menganggap Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah kafir. Pada suatu malam, murid dari Kiai Haji Ahmad Dahlan mengubah arah kiblat masjid tanpa sepengetahuan beliau, dan keesokan harinya muncul dari berbagai pertanyaan tentang sholat, tentang siapa yang berani mengubah arah kiblat yang selama ini sudah dijadikan arah ketika sholat. Pertentangan bermunculan dengan begitu panasnya.
Tidak hanya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menghadapi banyak pertentangan, istri beliau pun mendapat banyak pertentangan, salah satunya dari kakak kandungnya sendiri. Tetapi beliau tetap kukuh pendiriannya untuk membela suami tercinta. Dengan meninggalkan berbagai pertentangan itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan terus berdakwah untuk menegakkan syariat Islam yang sebenar-benarnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan pada dakwahnya seringkali membahas tentang Quran surat Al-Ma'un sampai murid-muridnya merasa bosan mendengarnya. Suatu ketika datanglah surat dari seorang kiai penghulu. Dalam isinya, beliau menghendaki agar Kiai Haji Ahmad Dahlan menutup masjid yang telah dirubah arah kiblatnya. Dalam surat itu juga berisi ancaman untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jika tidak segera membongkar masjidnya, maka masjid itu akan dibongkar paksa oleh pasukan kiai penghulu itu. Dengan keyakinan yang kuat, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak sedikit pun takut akan isi surat yang telah beliau terima. Ya, dan benar saja, para warga berdatangan untuk merobohkan masjid Kidul yang pada saat itu sedang berlangsung tadarus Al-Quran. Pemberontakan besar terjadi saat itu. Kitab-kitab dirampas, masjid dirusak, kendi-kendi dihancurkan, dan mereka merobohkan masjid Kidul yang dianggap telah melenceng dari ajaran penghulu-penghulu yang terdahulu. Sampai pada akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan istrinya Siti Walidah hendak pergi meninggalkan desa Kauman, namun mereka tetap bertahan di desa Kauman dan mulai kembali untuk membangun masjid yang telah dirobohkan itu. Sampai pada suatu saat ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat haji lagi, dibiayai oleh Keraton Jogja, tanpa mempunyai kesempatan, beliau juga terus belajar untuk menambah ilmu yang telah beliau peroleh. Setelah 5 tahun berjalan, beliau pulang dan bertemu dengan murid-muridnya yang telah berganti nama. Setelah beberapa hari beraneka pengalaman, terdengar suatu perkumpulan Budi Utomo yang menarik beliau untuk mencari lebih dalam informasi tentang pergerakan itu, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan menyuruh muridnya untuk mencari tahu tentang perkumpulan Budi Utomo itu. Benar saja, kerabat Wahidin yang merupakan ketua perkumpulan Budi Utomo itu menemui Kiai Haji Ahmad Dahlan dan mengajaknya kerjasama. Dari situlah mulai bermunculan pengobatan gratis. Tidak hanya itu, perkumpulan Budi Utomo juga menawarkan kerjasama dalam bidang dan masalah yang lebih luas. Saat itu, kehidupan Kiai Haji Ahmad Dahlan pun mulai menemui titik terang. Salah satu yang beliau ajarkan bukan siapa kita, tapi bagaimana kita berusaha untuk umat dengan penuh semangat. Beliau memintakan untuk mengajar di sekolah yang mayoritas non-muslim, dan beliau mulai membuktikan bahwa Islam bukan seperti agama yang mereka pikirkan. Ia kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah yang mengajarkan masyarakat Islam untuk berpikiran maju dan terbuka sesuai dengan zaman, yang sampai kini organisasi pun masih ada dan berkembang. Mulailah Islam berjaya dan semakin banyak pula yang mau belajar tentang Islam lebih dalam lagi. Semua usaha kerasnya Kiai Haji Ahmad Dahlan tak lepas dari dukungan orang-orang di sekitarnya, terutama istrinya Nyai Siti Walidah yang senantiasa mendampingi dakwah beliau. Seakan-akan kita melihat perusahaan Khadijah ketika mendampingi Rasulullah di zamannya. Masya Allah. Pesan akhir dari film ini, hari ini sama-sama kita belajar untuk menjadi terbaik di mata Allah, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak. Hidup ini singkat dan hanya satu kali. Manfaatkan tidak hanya untuk kepentingan sendiri, Allah beserta orang-orang yang berdiri, insya Allah tidak akan diridhoi. Hikmah yang dapat diambil dari film tersebut yaitu 1. Kebiasaan buruk yang harus diubah. 2. Pantang menyerah. 3. Islam tidak terkekang oleh suatu zaman. 4. Guru bukanlah penentu segalanya. 5. Berbeda itu belum tentu sesat. 6. Ilmu pengetahuan itu penting. 7. Jaminan diri sebagai seorang muslim. Analisis saya terhadap film tersebut yaitu film mencerah ini bagus dan banyak mengandung pesan-pesan kehidupan untuk generasi muda yang ingin berkembang dengan membawa nilai agama. Sang pencerah juga mengajarkan kepada penonton bagaimana memperjuangkan perjuangan dilakukan demi membuat perubahan besar yang pada akhirnya diterima oleh masyarakat. Sekian resensi yang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.